Halo semua, selamat datang di channel Hubert Daryl. Dan di belakang saya masih bersama U dan G. Ya, itu adalah julukan untuk mobil di belakang saya. Karena dulu pas SD ya, lihat plat nomornya belakangnya UFG. Jadi saya sekalian aja ganti U dan G. Itu by the way diambil dari iklan Yupi sih, tahun 2009. Dan sekarang masuk ke part kedua, yaitu saya mau membersihkan interior mobil ini. Karena kan minggu lalu kan belum bersihin interior ya. Dan ini udah 2 minggu, dikurang 1 hari. Karena hari ini libur, jadi sekalian aja hari ini. Soalnya besok saya mau cuci motor. Untuk bersih-bersih interior kali ini, tujuannya itu bukan untuk menghilangkan jamur, noda-noda yang membandel, tapi hanya sekedar untuk menghilangkan debu saja. Karena kan kalau ada debu di dalam mobil nggak asik kan. Jadi nanti kalau misalkan pakai mobil ini lebih nyaman gitu loh kalau dibersihin interior ya, daripada nggak dibersihin sama sekali. Jadi sekarang langsung saya sebutkan aja barang-barang apa aja yang dibutuhin. Yang pertama, mirip-mirip seperti yang cuci eksterior kemarin, tapi kali ini saya sediakan 2 ember. Kalau misalkan cuci eksterior juga sebaiknya sediakan 2 ember kalau ada. Ember satu sebagai sabun utama, ember kedua itu berfungsi sebagai pembersih spons atau kain, biar nggak mengotorin ember pertama ini. Kalau misalkan nggak ada ember gimana? Kalau nggak ada ember, apakah ada alat lain yang menurut kalian bisa digunakan sebagai pengganti ember kedua? Silahkan tulis di komentar. Lalu ini sabun ya, sabun yang kemarin. Tapi kali ini kita nggak pakai spons. Kali ini kita pakainya itu lap microfiber. Ya, ini sebenarnya lap furniture sih, tapi intinya sama aja, microfiber. Tapi sebaiknya kalau ada lap khusus microfiber buat mobil, pakai itu aja. Ini kebetulan adanya ini. Tapi bebas sih kalian mau pakai yang mana. Intinya kan sama-sama microfiber. Koreksi saya kalau saya salah. Lalu di sini saya juga siapkan sebuah sikat. Tujuannya itu buat membersihkan karpet. Ini by the way takarannya sama ya. Airnya saya masukin 3 liter air sama 3 shot of botol Lifebuoy itu. Kalau ember keduanya bebas, mau masukin air aja juga boleh. Mau masukin air plus sabun sedikit buat lebih cepat menghilangkan kotoran di kain atau spons juga boleh. Ya harusnya sih untuk sabun pakai sabun khusus interior mobil ya. Tapi kalau mau kayak gini juga nggak apa-apa, pakai sabun cuci mobil biasa. Kan di sini tujuan saya itu untuk menghilangkan debu saja, bukan untuk menghilangkan jamur atau tar yang membandel. Sekarang kita akan keluarin dulu karpetnya, terus kita cuci dulu, lalu kita jemur. Kenapa kita keluarin karpet dulu? Ya karena kan kita mau bersihin interior mobil. Sekalian kan karpetnya sambil kita bersih-bersihin, karpetnya itu bisa kejemur, jadi lebih cepat kering lah. Jadi seperti ini cara untuk membuka karpet. Biasanya sih tinggal tarik aja. Tapi hati-hati, bakal tersangkut dengan misalkan ya pedal gas ya. Agak kesangkut, jadi harus sedikit dilipat. Ya. Lalu kita tarik. Oke. Taruh di sini. Kita akan cuci di sini. Nah, sudah tertarik ya. Ini karpet dasarnya seperti ini. Nanti kita akan bersihkan bagian ini. Lalu lakukan hal yang sama untuk bagian tengah sama belakang kalau ada. Ini kalau misalkan ada barang-barang yang menghalangi karpet untuk keluar, bisa diangkat dulu ke atas. Setelah itu baru kita tarik. Nah, ini sudah saya susun sedemikian rupa ya untuk mencuci karpet. Jadi usahakan setiap karpet itu jangan bertindihan.
Ya kalau nggak ada space seluas ini nggak apa-apa sih bertindihan. Soalnya kalau bertindihan takutnya kotoran yang di bawah karpet itu, ada karpet lagi, ikut ke bawah. Jadi kotor lagi deh. Dan itu selangnya masih berantakan ya, belum saya rapiin. Oke, langsung saja kita cuci karpet ini. Dimulai dari sini dulu kali ya. Oke, hal pertama yang dilakukan adalah semprot dulu karpetnya buat menghilangkan kotoran. Ya bukan menghilangkan kotoran sih, menurunkan kotoran dulu ke bawah. Jadi nanti sikatnya lebih gampang. Oke, sudah disiram. Ini by the way cuacanya agak mendung sih, nggak ada matahari. Jadi kalau misalkan kalian nggak ada karpet cadangan, sebaiknya di kibas-kibas saja pakai sapu, itu udah cukup. Walaupun tidak sebersih dengan cara seperti ini, yaitu disikat ditambah air. Ya, sekarang kita akan mulai sikat karpet ini. Caranya yaitu sikat ini masukkan ke ember pertama. Lalu kita mulai sikat. Nah, lihat kan sabunnya sudah mulai keluar. Setelah sudah sikat-sikat di sini, masukkan sikat ini ke ember kedua biar kotorannya tidak ikut tercampur di ember pertama. Lalu ulangi step-step tadi sampai semua karpet di sini sudah tercuci semua. Ini kalau misalkan kalian mau seperti ini biar prosesnya lebih cepat, terus disikat juga boleh sih. Ya, karena di sini tempatnya alas lantainya itu agak kotor ya, jadi saya akan pindahkan aja ke tempat cuci eksterior yang kemarin. Ember ini sama sabun itu dan lapnya dalam situ akan saya tinggal aja. Saya akan bawa 2 karpet ini ke sana. Sebelum kita bilas, alangkah baiknya tiga-tiganya ini, karena ini alasnya bersih ya tempatnya, jadi boleh dibalik. Itu agak kotor sih, itu bekas waktu itu tumpahan oli. Bisa hilang nggak ya? Ini agak susah buat ngilangin ya, tapi at least ini bukan debu. Mesti pakai sesuatu buat ngebersihin ini. Terus setelah dibalik, kurang lebih caranya sama kayak tadi ya. Dibilas dulu, maksudnya bukan dibilas sih, diairin dulu. Terus kita sikat dulu. Tapi kali ini karena bahannya seperti ini ya, ya ini sebenarnya kebutuhan air itu tergantung bahan dari karpetnya. Karena karpet si Udan G ini, atau yang biasa disebut Grand Max, itu karpetnya agak susah untuk dibersihkan. Jadi tadi membutuhkan sedikit lebih banyak air. Ya, karena concern masalah waktu ya. Karena harusnya saya mulai cuci interior jam 8, tapi jam 8.45 baru mulai. Jadi kali ini untuk mempercepat proses, saya akan langsung bilas ini dan berjemurnya di sana. Karena nanti targetnya jam 10 saya ada meeting lagi, jadi harus selesai lebih cepat. Jangan lupa untuk kedua sisinya dibilas ya, biar tidak ada sabun yang bersisa di karpet. Oke, ini saya jemur di sini. Itu saya buka sedikit karena nanti ortu mau keluar pakai motor. Dan masih ada waktu sekitar 29 menit. Ini airnya buat cuci karpet udah tinggal setengah liter. Wah, ini sih masih ditambah 1 liter aja kali ya. Ini airnya udah kotor belum sih? Oh, nggak terlalu kotor. Soalnya bukan nggak terlalu kotor sih. Sepertinya nggak kotor sama sekali. Soalnya dari tadi saya nggak celupin sikat ini ke sini. Ya, cara kayak tadi itu agak sedikit lebih cepat, tapi agak boros sabun. Kita akan mulai untuk membersihkan interior. Dan sekarang kita akan buang dulu sampah-sampah yang tidak diperlukan. Ya, ini sebaiknya barang-barang ini juga bawa keluar sih.
Tapi kalau misalkan waktunya mepet, barangnya di sini aja nggak apa-apa. Jadi selama barangnya masih di sini, saya akan skip dulu bagian sini. Dan barang-barang ini sebaiknya dibawa keluar dulu aja. Sama di laci, ini barang ini saya juga skip dulu untuk bersihin daerah sini. Ini udah, oh ada karet. Udah cukup bersih ya, ini bisa untuk dibersihkan. Ini karetnya taruh di sini aja deh. Ntar kalau misalkan saya ada waktu lebih, saya bisa keluarkan barang di sini sama yang di belakang juga, lalu ntar saya bersihkan. Kalau misalkan kalian ada spare waktu lebih juga sama, bisa lakukan seperti apa yang saya katakan tadi. Jadi sekarang kita ambil lap microfibernya, kita celupkan ke sini, kita peras. Lalu kita bisa mulai lap. Untuk pengelapannya dimulai dari plafon dulu ya. Kita ngebersihinnya dari atas ke bawah supaya debu-debunya itu nggak naik lagi ke atas. Sama pintu, kalau misalkan lagi lap interior sebaiknya dibuka aja ya. Oh ini nggak bisa dibuka sih, bisa nutup. Oke deh, kita akan buka aja jendelanya. Ya, ini masih jendela engkol, belum power window. Yang di belakang karena ini sliding door jadi bisa dibuka. Tapi kalau pintunya dibuka gini, tentu harus ada pengawasan ya. Jangan sampai nanti binatang masuk. Itu kayak di belakang itu saya belum buka karena di belakang itu lebar sekali, berpotensi kucing atau binatang apapun bisa masuk. Lalu jika dirasa lapnya sudah cukup kotor, ini lapnya celupin dulu ke ember kedua biar kotorannya keluar dulu. Tuh, keluarkan kotorannya, lalu peras, lalu ini celupkan lagi ke ember yang pertama. Lalu kita akan lanjut untuk membersihkan kaca, lalu turun ke dashboard sampai nanti untuk terakhir kalinya, karena ini paling bawah ya, jadi ini akan dilap belakangan. Jadi sebelum ini saya akan lap joknya dulu. Oh iya, sekalian lap jok, sekalian bersihin pintu ya. Jadi jok sama pintu itu berbarengan. Terserah sih, bebas, mau pintu dulu boleh, mau bersihin jok dulu boleh. Oh iya, sama jendela, kalau misalkan tadi kebuka itu saya tutup dulu biar bisa dilap. Ntar setelah udah lumayan kering, ini jendela bisa diturunin lagi untuk mengeringkan bagian dashboard dan bagian bawah-bawahnya dan yang lain-lain. Ini kalau misalkan ada sela-sela di belakang dashboard seperti ini, boleh dilap ya. Soalnya ini saya barusan lap, sangat kotor sekali di belakang. Untuk next stepnya, bagian tengah sama belakang itu lakukan hal yang mirip-mirip aja seperti tadi. Lalu kita lihat di sini ya tadi ya. Oh, udah, ini flashnya nggak nyala. Udah lumayan bersih, walaupun yang bekas-bekas seperti ini agak susah ya hilangnya ya. Oke, ini habis dilap lebih keras bisa, wih, sampai keluar asap loh. Bisa hilang ya. Dan itu anyway ada bekas-bekas sabun ya. Ini sepertinya harus dilap 2 kali biar sabunnya hilang. Nah, di kaca ini juga iya ya, ada noda sabun di sini. Jika kalian ada saran mesti pakai sabun apa yang terbaik buat cuci interior mobil, silahkan komen di bawah ya. Soalnya kalau kayak gini sama kayak kaca depan yang tadi, itu mesti 2 kali kerja jadinya. Jadi nanti
bakal dilap lagi, cuman pakai air biasa aja. Dan untuk di mobil Grand Max ini, kalau misalkan kalian mobil juga bisa dibuka kayak gini, ini bisa dibersihin ya, kotor banget soalnya. Tadi sempat tertunda kurang lebih 2 jam karena ada meeting dulu. Jadi sekarang udah overall udah bersih ya. Ini saya biarin aja dulu sama yang di laci itu, soalnya sekarang sudah menunjukkan jam 12.22. Jadi kita akan lihat hasilnya. Ya ini kacanya ini saya tadi lap 2 kali ya, karena ada sisa sabun. Dan ini dashboardnya saya sempat lap 2 kali juga. Dan beginilah hasilnya. Ya ini tadi ada noda di sini, tapi saya gosok yang agak keras bisa hilang. Cuman yang ini nih, ini kayaknya masih digosok lagi. Kalau nggak bisa hilang digosok, mesti pakai cairan apa gitu buat ngebersihinnya. Kalau kalian tahu bisa tulis di komentar. Terus kita lihat ke sini. Ya, udah lumayan ya. At least udah tidak debuan. Ini joknya juga ya. Kalau lihat sekilas sih nggak banyak perubahan sih, cuman debunya aja yang lebih terminimalisir. Sama joknya ini nggak pakai sapu sama sekali ya. Ini purely pakai lap microfiber. Jadinya lapnya benar-benar sangat kotor. Ini saya perlihatkan. Ya ini udah ganti air beberapa kali sih soalnya. Udah selesai, udah sampai belakang. Jadi kalau misalkan kalian mau hasil yang lebih maksimal, sebenarnya sih nggak ngaruh signifikan sih, soalnya kan kalau sapu itu cuman membawa debu keluar doang. Bisa disapu dulu. Dan kalau pakai sabun cuci mobil biasa, dilihat dari kaca yang tadi, itu sabunnya nggak bisa hilang ternyata. Dan ternyata bener ya, ini sabun cuci mobil meninggalkan sisa tidak di kaca doang, tapi di seluruh permukaan mobil. Jadi ya ini harus dilap lagi. Ini kebetulan saya lagi tengah-tengah lap 2 kali dan menemukan adanya seperti ini ya. Jadi kali ini cara membersihkan interior yang benar, caranya sih menurut saya sudah oke. Cuman sabunnya aja yang salah. Makanya tadi saya bilang di awal, kenapa sabun itu sebaiknya gunakan yang lain. Ya alasannya karena itu. Ya at least dari video ini kalian tahulah apa efeknya kalau misalkan kalian pakai sabun cuci mobil biasa untuk membersihkan interior. Karena ini baru dilap sekali overall, jadi saya mau lap sekali lagi. Dan setelah dirasa sudah kering interiornya dan karpetnya juga sudah kering atau ada karpet cadangan, bisa taruh aja karpetnya kembali ke sini dan taruh kembali barang-barangnya ke tempat yang semula. So, don't forget to like, komen di bawah kalau misalkan kalian ada cara lain untuk membersihkan interior mobil. Dan jangan lupa subscribe, karena nextnya pada saat hari video ini dibuat, besok saya akan buat tutorial cara mencuci motor. Jadi bagi yang tidak mau ketinggalan, silahkan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian menjadi penonton pertama. Dan kalau misalkan video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian. So, sekian dari saya Hubert. I'm signing out. Thank you. Bye-bye.